Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yeni Putri Aisyah dari kelompok E akan mewakili kelompok E untuk menjelaskan prinsip relativitas Galileo. Part 1. Prinsip relativitas Galileo. Sebelum mulai masuk ke persoalan relativitas, mari kita pelajari kembali transformasi Galileo. Transformasi yang membangun hubungan antara dua kerangka acuan yang bergerak relatif satu terhadap lainnya. Pada gambar di slide PPT ini ada kereta api yang bergerak, ada penumpang yang bergerak di dalam kereta api, dan ada seorang pengamat. Kita membayangkan mengamati kondisi berikut ini. Seperti diilustrasikan pada gambar, sebuah kereta api bergerak dalam arah X dengan kecepatan U. Dalam kereta ada seorang penumpang yang sedang berjalan dalam arah X juga dengan kecepatan V terhadap kereta. Di tepi jalan ada seorang pengamat yang melihat gerakan kereta api maupun penumpang dalam kereta. Kecepatan penumpang yang sedang berjalan diukur dari tanah. Menurut pengamat, di tanah hanyalah penjumlahan kedua kecepatan di atas, atau W sama dengan kecepatan kereta ditambah kecepatan penumpang yang bergerak dalam kereta. W sama dengan U ditambah V. Persamaan 11.1. Jika penumpang dalam kereta berjalan dalam arah berlawanan arah gerak kereta dengan kecepatan V terhadap kereta, maka arahnya adalah negatif X. Maka menurut pengamat, di tanah, kecepatan penumpang ini terhadap tanah adalah W sama dengan kecepatan kereta dikurangi kecepatan penumpang dalam kereta. W sama dengan U dikurangi V. Persamaan 11.2. Misalkan posisi penumpang dalam kereta yang diukur oleh pengamat di tanah adalah X dan yang diukur oleh pengamat di kereta adalah X aksen, maka W sama dengan dx per dt, V sama dengan dx aksen per dt. Dengan demikian persamaan 11.1 yaitu W sama dengan U ditambah V dapat ditulis menjadi dx per dt sama dengan U ditambah dx aksen per dt, menjadi persamaan 11.3. Dan persamaan 11.2 dapat ditulis menjadi dx per dt sama dengan U dikurangi dx aksen per dt, menjadi persamaan 11.4. Dengan melakukan integral persamaan 11.3 dan 11.4 terhadap waktu, didapatkan X sama dengan UT ditambah X aksen, menjadi persamaan 11.5. Untuk kasus penumpang yang bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kereta, maka X sama dengan UT dikurangi X aksen, menjadi persamaan 11.6. Untuk kasus penumpang yang bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kereta, bentuk penjumlahan dan persamaan 11.5 dan 11.6 dikenal dengan transformasi Galileo. Namun, untuk mengukur kecepatan cahaya, bentuk penjumlahan seperti ini bertentangan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Michelson dan Morley. Mereka menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya sama ke segala arah, tidak tergantung di mana sumber cahaya berada dan sedang bergerak ke arah mana. Misalkan ada dua buah pesawat luar angkasa yang sejenis. Satu pesawat diam, sedangkan pesawat kedua sedang bergerak dengan laju V. Saat dalam posisi sejajar, kedua pesawat serentak memancarkan berkas cahaya ke arah depan. Karena laju cahaya konstan, maka pengamat di bumi melihat cahaya merambat dengan laju yang sama. Pada saat bersamaan, posisi berkas selalu sama. Jadi, laju cahaya tidak bergantung pada kecepatan sumber di mana cahaya dipancarkan. Lalu bagaimana menurut pengamatan di dalam pesawat? Walaupun pesawat bawah bergerak mengejar pesawat, meskipun menurut pengamat di bumi jarak pesawat diam dari berkas cahaya lebih jauh daripada jarak pesawat yang bergerak dengan berkas, namun bagi pengamat di masing-masing pesawat jarak mereka ke berkas cahaya selalu sama. Jika pengamat di pesawat diam melihat cahaya
telah bergerak sejauh 1000 km, maka pengamat di pesawat bawah atau pesawat yang bergerak ke arah rambat cahaya juga mengamati bahwa cahaya telah merambat jauh 1000 km. Namun bagi pengamat di bumi, jarak pengamat di pesawat atas ke berkas cahaya adalah 1000 km, tetapi jarak pengamat bawah ke berkas cahaya kurang dari 1000 km. Part 2 eksperimen Michelson dan Morley akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.